Saya percaya penjelasan ini sangat baik buat kita karena bukan cuma kita tapi kita juga akan menularkan atau membagikan kepada anak-anak kita ya, cucu kita, sehingga semakin ke sini teknologi yang memang harus digunakan oleh kita tanpa pandang bulu, artinya begitu ya, semua harus bijak untuk beronline. Dan saya percaya hari ini semua kita akan diberkati dengan luar biasa karena pembelajaran yang akan dibagikan oleh hambanya ini menjadi pedoman buat kita. Iya, baik. Haleluya. Karena nah, jadi kembali kita mulai lagi. Nah, tetapi yang kita harus tahu menjelang nanti pemilu itu pasti akan ramai. Online itu akan pasti ramai. Seperti kayak yang lalu-lalu juga dan warga gereja atau umat Kristen sangat terlibat, saya lihat. Ya, beberapa ada yang juga berurusan dengan polisi dan segala macam. Nah, jadi kalaupun sekarang kita membahas masalah bijak bagaimana beronline, saya pikir sangat relevan ya. Artinya tinggal beberapa bulan ke depan pasti akan ramai main online ya. Kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa umat Kristen bahkan gereja juga pasti akan terlibat karena ada pesta besar ya, pemilihan wakil rakyat di daerah, pusat, bahkan selanjutnya pemilihan presiden, ya kan? Nah, di dalam situasi kondisi itu, pasti akan bisa terjadi konflik komunikasi. Yang saya bilang konflik komunikasi itu, ya kita jangankan sesama bukan non-Kristen, sesama Kristen nanti sudah beda-beda partai kah, beda-beda pilih wakil rakyat kah, atau tidak sepakat atau memilih pemimpin gitu kan? Nah, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa ketika terjadi konflik atau permasalahan hukum di bidang online ataupun transaksi elektronik informasi ini, maka ada undang-undangnya gitu ya. Yang kita harus bijak, kita harus tahu bahwa kita beronline atau bermedsos itu hati-hati ya. Bukan kita takut, bukan kita juga menjadi fobia ya, tetapi juga harus bijak. Nah, apa yang disebut bijak? Kalau saya lihat dari kamus besar bahasa Indonesia yang disebut bijak itu apa? Itu merupakan adjektif atau kata sifat, mengandung arti satu, selalu menggunakan akal budinya. Ya. Jadi kita jangan emosional ya. Memang jari ini pasti kan tentu saja dituntun oleh pikiran ya. Tetapi kita juga kadang-kala bisa emosinya sedemikian rupa gitu ya. Tunggu sebentar. Ini saya ada dokumen penting. Sebentar aja, 2 menit ya, Bu. Ini ada kiriman dokumen penting sebentar. Iya, siap. Iya, kita tetap fokus dengan pelajaran dan beliau karena memang orang penting dan juga pemimpin di Elham, Presiden Elham ya. Jadi memang tugas-tugas negara begitu banyak. Tapi saya yakin sekali lagi bahwa kita akan tetap diberkati dan dikuatkan. Ibu-ibu yang menggunakan 2 handphone, 2 laptop, tolong satu laptop, 1 handphonenya suaranya di disconnection ya, biar tidak boom gitu ya. Ya, oke. Ini juga salah satunya bijak online. Ya, kita belajar sama-sama. Ya, saya yakin bahwa pelajaran ini luar biasa dan ibu-ibu bisa melihat juga nanti di depan ini ada slide-nya beliau, bisa sambil catat yang penting-penting. Dan saya yakin karena ini akan membantu juga kita di dalam komunitas gereja kita. Ya, banyak ibu-ibu yang memang cepat sekali tangannya jalan dan kalau mendengarkan satu isu atau belum diyakini pastinya udah langsung jalan-jalan. Nah, ini nggak bagus ya, karena kita harus bijak. Wanitanya Allah harus bijak mana yang menjadi hoax, mana yang memang real nyata, itu harus bisa dicernakan dulu lalu kemudian kita bagikan ya. Apalagi memang dalam tadi beliau udah singgungkan sedikit ya, dunia politik ya, pasti akan ke sana. Orang Kristen, anak-anak Tuhan memilih partai macam-macam ya, kadang-kadang dengan partai berbeda, lalu setelah pemilihan ada pertengkaran. Nanti kita akan belajar sama-sama hari ini supaya bagaimana kita bijak juga menanggapi, boleh beda partai tapi nggak boleh beda Tuhan. Artinya jangan sampai beda partai habis acara pemilu malah sudah satu udah ke timur ke barat. Ini nggak baik, ini nggak wise banget, nggak bijak ya. Jadi ini kesempatan kita belajar banyak dan memang saya mencuri waktu beliau ini sangat sibuk sekali karena sebagai pemimpin dari Elham Presiden itu adalah komunitas lawyer ya. Jadi
beliau sedang membuka tadi dokumen-dokumen yang penting, tapi kita sambil nunggu, sambil kita berbicara begini juga supaya kita bisa mengerti ya. Oke, baik. Jadi nanti kalau beliau sudah join pasti beliau akan berbicara. Kembali lagi bahwa ini memang penting banget untuk kita mesti belajar. Iya, ya, Bapak. Maaf, saya gabung lagi. Ya, langsung Pak. Ya, langsung ya. Thank you. Mohon maaf ya. Oke, saya lanjut ya. Iya, Pak. Nah, terus terang dari beberapa kali presiden, pileg dan juga pendapat-pendapat kemarin sempat ramai, mungkin salah seorang pendeta yang cukup terkenal ikut-ikutan kasus Sambo, itu rame juga dan itu benar-benar menguras segala ya. Saya pikir itu kurang bijak gitu ya. Saya nggak kenal beliau, tapi dia kurang bijak sekali ya. Ya, sangat tidak bijak. Oke, kembali kita pengertian bijak ya. Jadi bijak itu mengandung arti selalu menggunakan akal budinya gitu. Jadi akal sehat yang Tuhan berikan. Jadi jangan buru-buru emosi, jangan buru-buru memihak sana memihak sini gitu. Gunakan akal budi. Akal budi itu kan Tuhan kasih, kalau Rasul Paulus bilang Roma 12 ayat 1 sampai 23, agar ada pembaharuan pikiran. Mana yang sesuai kehendak Allah, mana yang tidak gitu loh ya. Jadi jangan emosional atas nama teman, atas nama segala macam lah, nggak ngerti lah kita. Itu daging itu. Jadi kita tadi awal dengan worship, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tentu bermedsos ria, beronline juga harus di dalam roh dan kebenaran. Itulah menggunakan akal budi. Ya, kan Tuhan kasih pikiran, kan akal budi ini bukan nggak berguna ya. Harus digunakan gitu. Jadi ya saya pikir kita pemikiran dulu, wanita pasti lebih pakai emosionalnya. Enggak juga, laki-laki kadang buruk juga emosinya gitu ya. Katanya lebih rasional gitu, enggak juga. Enggak juga, terbukti survei membuktikan, aduh itu bikin malu sekali. Begitu dihukum mati pula gitu kan, bikin malu itu. Iya. Nah, kita jangan hati-hati ya bermedsos itu. Saya minta ibu wanitanya Allah ya, harus menjadi wanita yang bijak. Nah, apa itu bijak itu ya? Tadi harus menggunakan akal budi dan juga pandai. Ya, kita jangan ngikut-ngikut berita-berita hoax. Kita langsung share, kita langsung kirim, kita segala macam. Itu enggak pandai namanya. Kita harus pandai bermedsos. Ya, terus kemudian mahir. Mahir itu apa? Ya tadi kita harus mengetahui betul bahwa beronline ria, bermedsos ria itu ada konsekuensi hukum, itu namanya mahir. Jadi jangan nanti ketika dan pandai. Jadi ketika nanti kita terkena masalah hukum, aduh saya nggak tahu gitu ya. Ya bagaimana ya? Memang dunia maya atau dunia online ini tidak bisa kita hindari ya, hampir sebagian besar ya kenyataan yang harus kita hadapi. Nah jadi kedua dibilang pandai bercakap-cakap. Pandai bercakap-cakap di sini artinya apa, saudara? Ya kita harus tidak menimbulkan masalah dalam berinteraksi dalam online ini ya. Jangan menimbulkan hal-hal yang tidak simpatik ya kan, tidak menjadi berkat, bahkan menimbulkan masalah hukum. Itu tidak pandai namanya ya. Nah, oke. Dengan seperti itu maka pengertian umum di sini saya sudah buat karena waktu. Apa itu informasi elektronik? Adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, dan macam-macam ya. Orang sekarang suka pakai sistem voice note gitu ya. Kalau WA susah pakai voice note gitu. Voice note itu merupakan bukti elektronik, bukti hukum. Ketika perkataan kita mengandung orang merasa tidak suka, ya kadang biasanya kan kurang puas itu dengan WA, dia pakai voice note. Kamu ini ya, aduh. Udah bukti elektronik, direkam, disimpan langsung. Karena ketika berinteraksi ada konflik, itu biasa saling menyimpan itu Bu Sarlin. Saling tunggu itu DP bukti elektronik akan dijadikan bukti. Ya kan kita nggak tahu, kita polos-polos aja, mungkin kita mau main selancar aja. Makanya harus bijak. Kalau kita masih belum bisa bijak, saya sarankan jangan terlalu sering bermedsos atau beronline. Kalau sekedar online hanya untuk aktivitas ya bolehlah. Tapi maksud saya berinteraksi yang menimbulkan konflik tuh sebaiknya nggak usah. Ya, hindari, kita harus bijak. Ya. Yes. Nah ini transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Ya. Semua media elektronik itu merupakan transaksi elektronik. Ya, jangan ini kan sesama kita di WA-WAan begini-beginian. Saudara, saya banyak menangani kasus laporan polisi
itu grup kelompok satu gereja, gembala sidang dilaporkan oleh anggota jemaat. Wah. Itu di Ambon kalau saya, bukan kalau nggak salah, saya tahu persis. Pakai pengacara ininya, waduh, jadi pecah belah. Memang perkataannya mungkin kurang baik ya, karena itu sudah menyangkut pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 itu dari Undang-Undang Elektronik. Nah, jadi itu juga sebagai alat transaksi elektronik, tentang teknologi informasi dan segala macamnya. Nah, perbuatan yang dilarang, langsung aja ya, nanti biar tanya jawab lebih banyak. Pasal 27, setiap orang sengaja atau tanpa hak, ya, jadi sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Nah, melanggar kesusilaan kita tahu tuh, jadi jangan Anda bikin posting, apa namanya, ya kita pikir mungkin supaya lebih artistika atau lebih apakah gitu ya, tapi ternyata itu bernandung pornografi itu, asusila, ya itu jangan. Atau kita mau kirimkah atau kita mengakseskah, mempostingkah, itu sudah masuk itu pasal 29 ayat 1. Ayat 2 tentu adalah setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau mendistribusikan dan atau membuat apa akses informasi. Nah ini nih ya, itu perjudian, termasuk masalah ponzi itu loh, ya itu bisnis dulu apa di sana namanya berjenjang itu. Kita diminta teman, tolong dong kamu ini mau nyari apa nasabah kan atau mau nyari member kah, kita disuruh-suruh. Hati-hati, saudara, itu masuk dalam kriteria perjudian, ternyata itu perjudian ya. Jadi kita harus bijak lah ya, jangan terlalu apa ya, terlalu lugu ya, jangan terlalu polos gitu ya. Bukan kita curiga, tapi memang ya harus bijak gitu. Bukan curiga, bijak gitu. Akal lah kita, akal sehatnya tuh digunakan lah ya. Kita bukan masalah apa namanya tidak berteman atau gimana, bukan di situ konteksnya. Tapi kalaupun dia teman tapi dia tertentu mencelakakan, kan dikatakan kan ada apa itu yang membawa kepada celaka ya katanya kan gitu kan. Kalau teman kan harusnya kan ada sahabat yang melebihi saudara, kata firman. Ya, tapi kalau dia sudah membawa celaka, itu saya pikir karena rancangan Tuhan Yeremia 29 ayat 11 adalah bukan rancangan celaka. Jadi kalau hamba Tuhan udah sampai pada masalah hukum, itu celaka, itu saya pikir dia bukan masuk dalam rancangan Tuhan. Masuk dalam rancangan setan atau rancangan dunia karena kedagingannya. Jangan sampai ini memalukan. Saya pikir sekarang hati-hati ya, dunia medsos itu sekali itu saya dengar tinggal sepertiga itu jemaatnya itu. Akibat pemimpin itu apa ya, saya pikir perlu pendidikan, itu mungkin kurang dididik ya, nggak ngerti hati bijak kali. Janganlah kita sama kayak orang dunia itu gitu loh, mentang-mentang kita mau main online, mau main medsos, YouTuber kayak apa kayak. Ini saya melihat tuh beda-beda tipis jadinya sama orang dunia. Mana kadang ada orang dunia lebih bagus saya lihat informasinya, dia mungkin menceritakan sederhana lah, mungkin katanya ada kekristenan di sebuah daerah, malah lebih enak itu ditonton gitu sama saya. Daripada dia mungkin mau khotbah kah, tapi itu sisi lain nanti tiba-tiba dia sudah menjadi apa viral, dia manfaatkan jaringan itu lalu dia ngomong yang kepada bidangnya. Dan hati-hati saudara, ketika seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil apapun bermasalah di medsos, terkena imbas yang lain, kita tuh jadi repot di lapangan di medan misi. Ya kalau hamba Tuhan yang nggak terkenal gitu kan. Tapi yang nggak terkenal zaman dunia medsos ya di gunung sana aja bisa jadi terkenal, tahu ibu bapak. Ibu-ibu sekalian, wanitanya Allah. Jangan main-main, hati-hati. Ya. Nah, yang ketiga ini yang sering kali dijadikan masalah, yaitu pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran nama baik. Ya, kita tadi saya bilang tadi itu ada seorang gembala sidang dilaporin di Polres di Ambon. Saya tanya, apa yang Bapak lakukan? Oh, saya gini Pak, gini. Enggak, Bapak jujur. Bapak kan hamba Tuhan, gembala sidang. Saya ini lawyer, tapi saya hamba Tuhan. Enggak usah putar-putar. Karena dia punya bukti elektronik. Itu grup itu loh, Bu Sarlin, itu grup WA penggembalaan. Ya emosional hamba Tuhannya. Gembala sidang kamu gimana? Saya bilang Anda gembala sidang kok ngomongnya nggak jadi berkah. Ya kan? Kayak ngomong rumpi gitu loh. Ya orang kan kalau yang merasa tercemar, kayak dia misalnya dituduh homo kah gitu. Waktu itu dituduh begitu gitu.
Akan repot, nggak ada bukti. Nggak ada bukti pun juga nggak boleh lah. Orang kan tercemar itu. Betul. Nah, jadi memang terima kasih nih Bu Sarlin, bagus. Ini masih tetap relevan selamanya masalah online ini, bagaimana tinjau dari hukum ya. Ya, kita harus benar-benar jangan sampai orang merasa dia tercemar dirinya akibat apa yang kita lakukan. Nah, kemudian ini setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Tadi misalnya kan voice itu ya, itu tadi itu. Ya kan? Iya. Ya kan? Voice note. Kamu macam-macam ya, saya gini. Di voice note toh, karena kurang puas tadi di WA gitu. Itu sudah kalimat ancaman. Dan itu sudah butuh elektronik. Jadi jangan dipikir bahwa di dunia elektronik itu sama kayak dunia nyata, cuman dia maya ya, online ya. Itu sama aja itu. Kayak kita juga buat orang tercemar, dia punya nama di darat gitu. Tapi kalau di udara itu, di online itu ya dengan elektronik tadi, transaksi itu. Iya. Ya, kita harus benar-benar bijak ya. Bijak tuh gunakan akal sehat. Nah, yang pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja tanpa menyebarkan hoax ya. Berita hoax misalnya nanti pas lagi pilek kah, segala macam kah, atau apakah di dunia pelayanan kah, kita ikut-ikutan orang lain kasih posting, kita teruskan, kena kita sedang Anda mendistribusikan namanya. Yeah. Nanti pasal 55 ayat 1 KUHP turut serta menyebarkan. Ya sebaiknya nggak usah lah kita sebar-sebar berita-berita ya kadang kita kan sering nggak mau ketinggalan toh. Orang rajin sebar-sebar DP berita, kita ikut-ikut tanpa kita bijak melihat ya. Nah, ini lagi itu kalau tadi hoax ya. Yang kedua ayat 2 itu hate speech ya, mengenai kebencian, sara. Ini masih ada saya lihat. Saya masih lihat orang Kristen sekalipun kalimat-kalimat kebencian gitu ya. Tentu dalam konteks sara. Ya, ada menyebut suku, dasar itu Batak emang kok tuh enggak. Manusianya itu memang kasar itu. Tuh, saudara. Udah kena hoax, kena lagi namanya etnis ya, pemberantasan etnis. Kebencian terhadap etnis gitu. Nyebut suku kah atau gimana? Asal muasal apa. Itu hati-hati ya. Ayat 29 ancaman kekerasan menakut-nakuti ya. Nanti kamu tahu ya begini nanti ini itu. Ya, kita jangan sampai ya kita sering bilang kan waktu itu saya bukan mau menakut-nakuti saudara sekalian. Saya menyampaikan ini adalah pesan Tuhan kah atau apa firman yang kita pahami kebenaran, tapi itu ternyata berisi menakut-nakuti, mengancam dia merasa. Nah, kita harus kuat, ya kan? Teologinya dasarnya harus kuat. Iya. Tapi apakah betul gitu kan? Itu kan kita lihat zaman Nabi ketika nakut-nakutin raja kan dipenggal leher. Iya. Nah, kalau di dunia maya seperti itu, jangan sampai nanti kita menyampaikan hal-hal yang baik. Lalu penyelesaian sengketa ya. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi yang menimbulkan kerugian. Jadi selain nanti ada ancaman pidana, tapi juga bisa digugat secara material, uang. Ya, kita nggak pernah terpikir kok jadi begini gitu ya. Makanya kalau nggak bijak ya itu resikonya. Saya pikir semua aktivitas kita kalau kita kurang bijak toh kita kurang bijak bicara aja salah-salah nanti ada orang tersinggung kah, nggak usah jauh-jauh suami istri, hamba Tuhan dengan jemaat atau dengan teman. Padahal kita pikir kita nggak ada maksud itu, tapi kan karena kita kurang bijak maka disaring-saring dulu. Ya kan? Tuhan mengatakan juga setiap perkataan yang sia-sia akan diminta pertanggungan jawab. Iya. Nah, itu yang kita harus tahu. Masyarakat dapat mengajukan
gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem internet atau menggunakan yang berakibat merugikan masyarakat. Nah itu tadi, kalau ini misalnya mencemarkan satu agama tertentu, ya. Ini kan kita suka sering begitu kan, apologetik tapi menjelek-jelekkan agama, nggak perlu juga lah. Kita juga bilang, oh tapi dia ngejelek-jelekin. Bahkan dia bilang katanya, mana ada Tuhan itu beranak, dia segini. Nggak suka saya gini-gini ya. Nggak suka saya kan, langsung dia bilang, kenapa kamu? Nabimu aja, anak kecil aja dikawinin gitu ya. Ya, saudara, direkam itu benar, Bu. Saya pernah nangani kasusnya di Tasikmalaya. Coba, sama Tuhan lucu banget sih. Ya kan, ternyata direkam. Ya, nah inilah ya. Nah, kemudian ancaman pidananya. Kalau pasal 27 ayat 1, 2, 3 tadi yang saya bilangin, yang masalah hoax, masalah hate speech, masalah pencemaran, masalah ancaman, kekerasan dan kemudian itu ancamannya bisa sampai paling lama 6 tahun. Dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ya, bisa diancam sampai 6 tahun dan denda sampai 1 miliar maksimal. Jadi nggak main-main ya, itu penjara ya, bukannya pelanggaran, ini kejahatan. Lalu kalau pasal 28, 6 tahun juga ancamannya dan itu 1 miliar juga. Dengan ayat 29 memang paling lama ya, yaitu 12 tahun dan atau denda paling ini 2 miliar. Nah kalau pasal 30-nya 6 tahun, pasal 30 ayat 2-nya tuh 7 tahun, ayat 3-nya 8 tahun. Ya, setiap orang ayat 31 ancamannya 10 tahun dan 800 juta. Ya, jadi saya pikir bukan saya nakut-nakutin, memang itu undang-undangnya masih berlaku. Ya, jadi jangan kita memang orang nggak suka itu terhadap pasal 27 ayat 3 ya, masalah tuduhan pencemaran nama baik. Mau dihapus, tapi ternyata juga pemerintah sampai sekarang dan DPR belum ada keinginan karena memang medsos itu masih kurang bijak. Hampir banyak tidak bijak menggunakan sehingga nama orang tercemar. Jadi nggak bisa dihapus. Jadi pemerintah dan DPR juga sulit menghapus pasal itu. Ya memang orang bilang pasal karet gitu ya. Ya udahlah, kita makanya apa sih untungnya kita mencemarkan nama baik orang kan pasti nggak bagus juga tuh. Itu meleter kah atau apa gitu. Yang ada kita memberkati. Nah inilah saya pikir hal-hal yang bisa saya sampaikan Bu Sarlin. Nanti silakan kita boleh tanya jawab. Terima kasih, Tuhan berkati, wanitanya Allah. God bless. Iya, puji Tuhan. Kita tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan ya. Luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan beliau, ini masih ngurus-ngurus masalah, tapi memberikan kita ruang dan waktu. Luar biasa. Iya, saya berikan waktu Ibu mau bertanya, tapi saya juga ingin bertanya Pak, soalnya ini bicara medsos soalnya ya. Saya mendapatkan banyak sekali data dari tim official, mereka banyak screenshot, ada orang-orang tertentu yang tidak ada punya kepentingan tapi mencemarkan nama baik gitu ya. Dan ini menarik untuk kita bahas karena perempuan yang tidak bijak ya memang emosi yang tak terhingga itu apa alasannya dan segala macam itu tanpa sadar bisa mengotori sebuah komunitas atau pribadi orang atau keluarga orang lain ya, karena menjurus ke sana. Dan ini saya mau ibu-ibu semua di sini kita belajar karena kita akan bertemu setiap hari dengan medsos. Teknologi ini ada di tangan kita juga gitu ya. Jadi makanya saya selalu bilang, kalau punya teman di contoh Facebook ada 1000 orang, 1 orang Anda nggak suka, jangan pernah kasih tulisan yang nggak benar itu ke 1 orang gitu, karena itu akan ada tadi di hukumnya, itu ada hukum nanti gitu, apalagi sudah menjurus gitu ya, namanya udah mulai arahnya ke sana, oh ini buat untuk orang ini nih, nah itu bahaya sekali. Jadi kita perlu belajar ya, memang ini penting sekali. Nah saya berikan waktu dulu ibu-ibu, silakan bertanya dengan cepat ya, 1 menit karena kita harus cepat-cepat dengan waktu karena beliau jam 7 harus ada acara lagi, jadi kita ambil waktu ini untuk bertanya ya. Ibu-ibu yang mau bertanya langsung di unmute, dibuka suaranya aja dan langsung bertanya kepada hambanya ya tentang pembelajaran tadi yang kita sudah baca ya. Silakan langsung di unmute aja.
Ada, oke. Dari timur, barat, utara, selatan boleh. Yang cepat siapa? Ya, oke. Ibu Risnawati Banjarbaru ya. Silakan Bu. Ya Bu, langsung Bu. Ya. Shalom Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat Shalom, materi Ibu. luar biasa ini, materi yang memang kita tunggu-tunggu ya, karena saat ini memang kita membutuhkan hal-hal yang seperti ini, karena kita melihat zaman sekarang ini, zaman medsos ya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kita larang ya, tidak bisa kita bungkamkan ya, malah dibungkamkan malah menjadi jadi ya. Yang saya mau tanyakan pada malam hari ini, karena ini terjadi di sekolah kami. Di sekolah kami saat ini, bukan hanya di sekolah kami aja, tapi kayaknya di kalangan pelajar ini marak yang dinamakan dengan bullying, ya gitu ya, buat anak-anak ya. Nah, saya yang mau tanyakan ini, misalnya, karena anak-anak kami ini saat ini sedang kami tangani ya, tapi masih belum sampai ke ranah hukum. Kami masih ajak lagi dengan orang tuanya ya, supaya ini jangan sampai kita bawa ke ranah hukum ya. Tapi kalau memang ini nanti tidak bisa kita atasi, ya terpaksalah kita bawa ke sana untuk ini menjadi shock terapi ya buat anak-anak kita, supaya mereka jangan lagi membuat itu terhadap temannya ya. Nah, ini terjadi buat anak kami kelas 5 dan kelas 6, dia suka membullying teman-temannya kayak gitu ya. Kita sudah berkali-kali memberikan nasihat kepada mereka ya, kita sudah panggil ke BP, sudah kita panggil ya. Ini tinggal satu langkah lagi apabila langkah ini tidak bisa juga untuk mengatasinya, maka terpaksa kami akan masuk ke ranah hukum ya, kayak gitu. Nah, ini misalnya Bapak, kami membawakan ini ke ranah hukum ya, apakah kami guru-gurunya ini ada perlindungan hukum gitu ya, supaya kita juga tidak dituntut balik, tidak diinikan lagi sama orang tuanya anak yang membullying teman-temannya ini kayak gitu. Terima kasih Bapak. Iya, Bapak langsung aja Bapak, silakan. Ya, dengan Ibu Banjarbaru, Ibu siapa Kak? Shalom. Ibu Risnawati, Bapak. Iya, Ibu memang begitu ya. Memang dunia bullying ini sampai sekarang ini, dan itu Mas Menteri itu kebetulan istri saya guru ya. Mereka baru ikut training. Dia bilang salah satu dari 3 dosa besar di dunia pendidikan itu bullying termasuk. Ya, selain intoleransi dan apalagi saya lupa 3 itu kemarin dikasih tahu. Itu bullying masuk itu. Salah satu 3 dosa besar dalam dunia pendidikan. Nah, kalau di dalam undang-undang transaksi elektronik itu nanti memang bisa masuk dalam kriteria kebencian kah atau kekerasan, ancaman, nanti tinggal dilihat dia bentuk bullyingnya itu apa. Nah, tapi saran saya tentu guru tentu tidak terlibat. Cuman memang begini. Kalau pidana ini ya Ibu, ini adalah perorangan, dan yang paling penting ini ancamannya, masalahnya nggak main-main. Ya memang kalau masih anak-anak pasti dia berhadapan dengan hukum ya, konflik itu memang ada perlindungannya, ada namanya peradilan anak secara khusus itu. Tapi kan tetap juga kurang begitu baik. Jadi saya pikir sudah harus diinformasikan Bu, selesai Ibu dengar pasal-pasalnya kan udah ada. Ya, bukan kita mau nakut-nakutin, kasih tahu aja, dan takutnya nanti di luar sekolah orang lain sana nggak bisa mau terima, kita sekolah mungkin sesama anggota yayasan atau sama-sama sekolah mungkin kita bisa kompromikan, tapi kan kita nggak tahu orang tuanya memang kalau dia nggak bisa terima gimana Bu? Ya kan dilaporin. Nah, jadi nanti gini Bu, saya tahu tadi pertanyaan, bagaimana kalau guru bisa terlibat? Begini, kan kita guru kan ini kan hal yang memang istilahnya apa ya, yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau itu disebarluaskan atau ditransmisikan, didistribusikan, itu kena yang mendistribusikan juga. Ya, jadi memang harus dilokalisir dan dikasih tahu. Akibat hukum itu mesti dikasih tahu, Bu. Iya, Pak. Jadi supaya mereka jangan merasa pikir ini main suka-suka aja. Jadi saya pikir, puji Tuhan Ibu hadir malam hari ini, saya sudah sampaikan, saya juga berdoa ketika Bu Salin meminta minggu lalu. Tadi pagi juga saya berdoa, Tuhan supaya saya jadi berkat, ternyata betul, saya masih temukan nih. Ya, saya pikir ya di sekolah Kristen sekalipun tuh malah lebih nggak lihat tuh, nggak pandang tuh sekolah nasional kah, sekolah agama lain kah, sekolah Kristen kah, itu tidak luput tuh daripada bullying itu tuh. Kebencian, ancaman kekerasan, isinya itu bullying itu. Waduh.
memenuhi syarat kok, semua tuh memenuhi unsur tuh kalau diproses. Jujur aja saya kasih tahu. Tapi kan lakukanlah pembinaan, ya kasih tahu ya kepada orang tuanya, panggil ini beresiko ibu. Nah artinya guru nggak ada urusan bu. Iya, oke. Nggak ada terkait ya. Kalau guru misalnya mau dipanggil sama guru sebagai saksi pun oleh polisi juga untuk apa? Nah tapi persoalannya sekarang kalau ketika orang tua murid meminta pertanggungan jawab gitu kan kepada guru atau yayasan atau kepala sekolah, bagaimana nih pembinaan terhadap anak? Ya karena ini perorangan ya, panggil orang tuanya, panggil yang bersangkutan. Tapi itu warning. Selanjutnya ya bikin pernyataan supaya sekolahan punya pegangan, terutama untuk menjaga nama baik sekolah ya, supaya jangan, karena susah juga kita walaupun ini bersifat pribadi orang per orang, tapi kan mereka dikait-kaitkan bagaimana ini sekolah ini. Bullying terjadi di sekolah misalnya umpamanya kan ya mau nggak mau memang harus ada tanggung jawab guru lah ya, sekolah ya, untuk melakukan intervensi tadi lah, lakukanlah pendidikan menjelaskan masalah apa ini aspek hukum daripada Anda kalau membullying teman Anda dengan elektronik, Anda bisa kena masuk penjara. Itu kira-kira Bu. Baik Bu, cukup jelas ya Bu. Oke, terima kasih Bapak buat pencerahannya kali ini. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Ya, luar biasa. Iya, masih ada lagi ibu yang lain. Silakan langsung ya, di unmute aja langsung. Ya, biar waktunya nggak terbuang. Iya, siapa ibu-ibu? Masih ada? Ibu Yola dari Manokwari mungkin, silakan. Mau bertanya sesuatu seputar pendidikan atau pelayanan, ini pas banget ya, karena kita berhubungan dengan hukum, baik pelayanan, baik dunia pendidikan ya, organisasi kita ya, dan ini kita mesti benar-benar matang banget tahu gitu ya, undang-undangnya, hukumnya, segala macam, supaya kita juga punya pegangan seperti yang disampaikan oleh Bapak Posma tadi ya. Silakan ibu-ibu. Ibu ya dari Manokwari dulu, Ibu Yola, shalom. Mau bertanya mungkin Ibu Yola dari ujung timur dulu nih. Jika ingin bertanya silakan di unmute. Ini guru-guru juga saya mau coba kasus-kasus apa yang terjadi di dalam pendidikan. Ini kesempatan Ibu bisa bertanya, gitu ya. Dan kasus-kasus apa yang terjadi di dalam pelayanan juga silakan bertanya, karena ini kesempatan kita, ya. Ibu-ibu di luar sana kalau kita lagi tanya konsultasi hukum begini, 1 jam 1 juta loh. Di sini anugerah. Jadi kita benar-benar gunakan kesempatan ini untuk bertanya. Nanti setelah ini Ibu bisa menabur ya, tentunya ini pelayanan bisa menabur, kita berikan kepada beliau. Ya, ayo silakan yang ingin bertanya. Ibu Eri NTT, silakan. Yang baru pindah sekolah ini, dan saya tahu beliau juga sebenarnya punya banyak kasus-kasus yang mau disampaikan. Nah, ini mungkin kesempatan buat beliau. Silakan Ibu Eri, ayo. Ya. Di-unmute dulu suaranya. Iya, ya, baik. Ya. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya terlambat masuk ini. Karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya pikir saya menyesuaikan dulu. Nanti kalau ada yang perlu saya tanyakan, saya siap tanyakan. Ya, terima kasih. Baik. Jadi hari ini memang pelajarannya luar biasa bagus sekali. Ini bicara tentang bagaimana pencemaran nama baik di medsos yang arahnya udah sangat jelas ya. Kemudian hoax, kemudian juga kalau via telepon atau voice telepon itu ya, kita kasih tahu, kita mungkin marah-marah dan segala macam, itu rupanya semua ada nanti terikat dengan hukum kalau ada orang yang merasa nggak nyaman dengan omongan kita, nah gitu. Dan kalau bukti itu ada, kita bisa kena. Nah ini makanya bagus sekali ya. Jadi pelajaran ini paling penting buat kita. Oke, sambil kita nunggu dulu, ibu-ibu yang lain mungkin yang mau bertanya masih ada. Siapa nih? Ibu Isna, shalom. Selamat bergabung dari Bengkayang. Yang jauh-jauh dulu, yang susah nih signalnya, saya berikan ruangan dulu. Ya, yang ingin bertanya lagi, ibu-ibu yang lain, silakan. Ibu Kurnia Amelia, mau bertanya Ibu Kurnia seputar hamba-hamba Tuhan. Nah ini beliau juga punya kasus soalnya, jadi saya rasa ini tempat yang tepat buat beliau bertanya.
Silakan Ibu, unmute dulu Bu. Haleluya. Puji Ya, Tuhan. shalom Pak Putima, Shalom, shalom. shalom. Ya. Ya, mungkin kasus sih banyak sebenarnya Ibu. Cuman seperti yang Bapak bilang tadi kan, kita harus bijak dalam bermedsos ya. Kalau kita mau mengkasuskan banyak sebenarnya, tapi kita mau cari jalan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita dari hati ke hati, dari dari Bapak dan Ibu dari hati ke hati, dengan teman-teman dari hati ke hati. Prinsipnya saya begini Ibu, ya Pak, kalau persoalan rumah tangga saya usahakan tidak keluar. Artinya apakah itu rumah tangga dalam rumah, apakah rumah tangga itu di di gereja atau masyarakat, sebab ini pasal-pasal nih sudah kita belajar juga, karena tahu di pasal-pasal ini makanya kita bijaksana ya, tidak terpancing emosi, tidak terpancing. Tapi ada satu kasus yang pernah saya waktu itu kondisi fisik saya, kondisi emosional saya juga kurang stabil, dan teman-teman mendengar juga kurang enak karena berkali-kali. Nah, seandainya nih kalau di dalam gereja, lalu kita keliru berkhotbah. Nah, kita keliru khotbah karena saking semangatnya kita salah omong. Lalu saya bilang begini, contoh ya, saya nggak menyebutkan orangnya. Contoh, wah kalau organisasi ini tuh nggak benar nih, organisasi ini nih pengajarannya, kalau gereja ini sah. Bagaimana itu kira-kira? Masuk hukum yang keberapa itu, pasal yang keberapa Pak? Iya Bapak, silakan Pak. Pak Posma. Saya tahu ini memang apologetik namanya ya. Jadi dunia apologetik ini, contoh lah misalnya begini. Tapi saya tahu kan misalnya kita bicara masalah prosperity theology ya, gitu kan? Teologi kemakmuran kita bilang gitu kan. Nah, tapi sebaiknya jangan tunjuk lah satu organisasi atau satu orang ya kan. Wah itu gerejaan itu menganut ajaran prosperity theology ya gitu, teologi kemakmuran gitu kan. Itu kenapa? Kalau bicara begitu, jangan sebut ini, walaupun gini, maksud saya begini, itu perdebatannya itu karena begini, susah ini kadang-kadang hamba Tuhan ini katanya sudah dalam roh, tapi kalau kan firman mengatakan boleh tegur toh, kan kalau firman bilang boleh tegur toh, kata firman toh, kalau engkau benar toh, ya tentu dengan tegur dengan kasih. Artinya kan kalau kita bilang, aduh kamu jangan kasih teologi gitulah. Mana ada orang Kristen gak menderita? Itu salah besar. Itu firmannya mengatakan orang yang mau menyembah dan bersama dengan Yesus harus menderita. Paling tidak menderita menghadapi kedagingan, menderita menghadapi dunia ini dengan segala hiruk pikuk tadi, fitnahkah, perkataan-perkataan yang tidak benar. Karena Tuhan mengatakan kita harus mau rela difitnah hal yang jahat, yang tidak benar. Itu kan menderita, omong kosong orang difitnah gak menderita. Iya. Saya S3 saya psikolog, saya belajar itu. Jadi nggak bisa itu, pasti terganggu psikologinya itu. Nah, gitu juga tadi kata Ibu tadi menyampaikan dalam khotbah, ya kan? Ya sudah banyak sih kasus seperti itu di dalam forum pelayanan kah atau forum tadi yang saya bilang itu loh, itu grup satu gereja itu. Satu gereja itu Ibu, gembala sidangnya dilaporin sama jemaatnya. karena to the point bukan mendiskreditkan yang mengeluarkan kata-kata ya, walaupun saya teliti banyak bukti mengatakan memang apa yang dikatakan hamba Tuhan itu nggak salah, ada benarnya, tapi ya gimana dong orang merasa tercemar. Saya bilang ya aduh Bapak juga kenapa ngomong begitu, saya bilang ya kan. Nah Ibu juga nanti begitu Bu, jadi kalau khotbah saya tahu itu bukan hanya Ibunya. Enggak, memang di medsos juga saya lihat banyak juga ada galak-galak itu kadang begini kan. Kadang mungkin orang enggak menuntut gitu kan, karena hamba-hamba Tuhan tertentu dengan dia bijak, dia pikir walaupun ini benar. Nah, tapi kan kalau kita kesandung dengan orang yang pas lagi Ibu bilang tadi tidak stabil, dia punya emosi, selesai kita soklar tuh barang gitu. So dilapor. Gara-gara khotbah harus jadi berkat, ternyata menjadi apa itu?
Ya, itulah ya. Haleluya. Kita harus boleh semangat tapi tetap harus dalam pengendalian, kata Bu Barono. Salah satunya itu pengendalian diri toh. Betul. Saya ngerti Ibu, saya ngerti itu. Memang kadang kita sangat ini sekali, aduh kayaknya ngeliatin, aduh ini penyesat ini gitu kan. Nabi-nabi palsu ini bertebaran, ya sudahlah ya, kita boleh aja kalau ngomong nabi palsu, mengajarkan ini tidak benar, itu boleh, tidak ada masalah. Tapi ketika menuding kepada seseorang, walaupun nyata-nyata dia memang mengajarkan itu, tapi dia merasa dicemarkan namanya. Karena kan perkataan itu kan, kita mengatakan mungkin saya tidak bermaksud memperburuk atau menjelek-jelekkan, tapi saya menyampaikan kebenaran. Gitu. Tapi kalau dia merasa dirinya memang dia tercemar, akibat ucapan kita walaupun dari atas mimbar ya bisa terkena itu, bisa diproses. Apalagi dia rekam, kecuali nggak ada bukti ya. Kalau kata orang katanya nggak ada bukti ya nggak bisa lah itu. Ada bukti Pak di YouTube Pak. Harus di take down itu barang. Aduh, makanya kalau dia nggak take down masih ada, nanti saya tuntut dan saya bawa dia ke Pak Posma ya. Aduh, ya tapi katanya tadi kan nggak stabil kok Ibu ini lagi. Sama anak Tuhan ya harus bijak. Saya sering gitu kok Bu. Dia bilang, saya mau tutup Posma gini. Saya bilang, aduh jangan saudaraku. Kan mungkin kan saudara kita ini. Maksud saya, kalau kita yang terkena hukum ya, jangan juga langsung ini ya. Kita juga harus punya hati lah ya. Ya kita tegur boleh, kita ingat, saudaraku kamu jangan ini dong gitu. Boleh dong, nggak salah tegur. Kalau dalam dunia hukum namanya somasi toh. Iya, somasi. 2 kali. Ya. Tapi kadang kalau berturut-turut dia tetap Bu. Nggak kurang dari YouTube dia pakai TikTok. Kurang TikTok lagi dimasukin Facebook. Aduh, dia serang dari kiri kanan. Udah nanti dilapor lah, dibilang, waduh Pak Posma udah keterlaluan ini. Ya udah dibilangin malah jadi ngamuk dia katanya. Nah, sudah lah, dilaporin. Nah, udah saya juga angkat tangan, udah mau gimana lagi hak orang. Udah berapa kali Bu Kurnia? Jadi Bu Kurnia hitung aja. Kalau somasi 1 belum, somasi 2 belum, somasi 3 belum, mari kita serahkan ke Pak Posma. Orang bilang katanya takut kita ada DP sial katanya gitu ya. Pas lagi sial, ada orang mau melapor kan selesai. Jangan. Rumusan Alkitab Bu 70 kali 7 kali katanya. Itu kalau kita mengampuni, sisa dari sana atau seberang sana mau enggak mengampuni. Itu masalah lain tuh. Oke Bu. Tetap semangat Bu. Malam ini tambah semangat. Oke. Makasih Pak. Ini yang kedua Pak. Yang kedua Pak. Salam. Masih ada Pak yang kedua. Iya, silakan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang memasukkan data Pak? Hukumannya apa? Pasal berapa itu tadi ya? Salam. Ya. Halo. Menyebarkan menyebarkan data maksudnya ya Bu? Ya, maksudnya memasukkan data. Memasukkan data. Ya, memasukkan data. Misalnya datanya cuma 20, dia bilang 100. Nah, itu dia. Untuk mana itu? Silakan Pak Posma. Berita bohong tadi Bu ya, pasalnya tadi pasal 28 ayat 1 itu hoax ya, berita atau bohong. Ya, tadi datanya 10 dia bilang 20, akhirnya merugikan orang tuh. Jadi penipuan atau berbohong tapi dengan menggunakan dunia medsos. Karena itu Bu pasal 28 ayat 1. Ancamannya Bu mau tahu ancamannya ya? Ya berapa tadi ancaman apa ya? Ancaman hukumannya 10 itu tahun ya Pak? Tunggu, pasal 28 ayat 1, 6 tahun Bu. 6 tahun denda 1 miliar. Aduh. Waduh. 6 tahun ya? Iya. Maksudnya apa? Ibu mau ancam orang kan? Ibu. Bukan. Artinya gini Pak, ada orang yang memasukkan data saya. Oh. Nah. Kena itu Bu. Kalau memang kalau data elektroniknya ada bisa kena. Kalau misalnya hamba Tuhan Pak, kalau di gereja saya misalnya,
saya kebetulan gembala sidang, saya bilang kalau ditanya oleh ketua sinode saya, Ibu Pendeta Kurnia berapa jemaatnya? Saya bilang 250, padahal 50 lebih isinya. Gimana itu Pak? Apa ada sanksinya juga kah itu kira-kira? Itu memang perilaku lama itu, saya lihat laporan data itu. Jadi begini, kadang saya lihat sinode saya kan penasihat Dirjen Bimas Kristen, sebetulnya laporan data itu tidak juga buat jago-jagoan, bangga-banggaan. Memang kadang kan begitu kan, jemaatmu berapa? 10.000, wah hebat gitu kan kelihatan. Padahal itu kan semua kan karena Tuhan, ya kan? 10.000 tapi murid cuma 1, lebih bahaya. Semua itu bebek. Iya kan? Begitu disuruh, ayo melayani ke Kalimantan, apalagi ke Papua. Apa katanya? Loh, siapa yang mau pelayanan ke Kalimantan, Papua? Angkat tangan. Aduh, nanti sebentar dulu, belum. Nah, jadi bukan apa-apa. Ya, memang itu udah data bohong gitu kan. Nah, tapi ya, kalau itu biasa itu Bu, terus terang aja Bu Kurnia. Banyak kali itu data-data kibul itu. Karena memang istilahnya mau menyampaikan ke pemerintah juga seakan-akan jumlahnya banyak gitu. Nah, padahal terus terang aja kalau kita nanti perbandingkan dengan data yang dimiliki pemerintah, kan pemerintah punya juga Bu data sesuai dengan KTP. Ya kan, orang kalau buat data bohong itu dibilangin, oh saya ada 100.000 total semua, ternyata 10.000 Bu. Ternyata data di pemerintah KTP yang dikeluarkan umat Kristen cuma 1.000 kah, 2.000 kok 10.000, dari mana nih malaikat semua tuh 8.000 ini. Jadi nggak bisa itu, kalau data statistik tuh sebetulnya nggak bisa dibohongin. Nah, sekarang apakah itu masuk dalam kriteria itu? Kalau saya bicara hukum masuk. Tapi kan gitu kan di internal kita ya, sebaiknya ya diingatkan lah jangan berbohong gitu. Makanya maksud saya, kenapa dia harus berbohong itu yang harus juga diperbaiki cara berorganisasinya gitu ya. Jadi supaya, makanya orientasinya, approach-nya itu quality. Karena sepanjang terus sinode ataupun apapun organisasi mau quantity tanpa quality, maka kebohongan data statistik itu terus terjadi. Gitu Bu. Jadi saya pikir memenuhi syarat itu pasal 28 ayat 1, tapi udah usahlah, jangan sampai kita jadi perkarakan hukum masalah data jemaat, nanti Tuhan Yesus marah, jangan-jangan. Iya, oke Bu. Ya, terima kasih Bu, Tuhan berkati. Salam. Iya, baik Bapak. Ya, sangat jelas ya. Nah, ini kebalikannya Pak. Tadi kan ada kalau istilahnya orang melaporkan data yang nggak benar. Sekarang kalau data itu benar, tapi ada orang yang bilang nggak benar. Itu bagaimana Pak? Data benar, tapi mereka ngomong di luar datanya nggak benar. Orang-orang yang ngomong nggak benar itu kira-kira ada dapat konsekuensi hukumnya nggak Pak? Pertama, dia juga sebaliknya, dia berbohong. Dia pencemaran nama baik, banyak pasal dia kena. Ya. Makanya kita lihat apakah ada unsur juga kebencian, pasal lain tadi hate speech. Ya. Ya, jadi nanti mesti dilihat tuh Bu Sarlin. Ini kenapa dia ngomong seperti itu? Nanti kita lihat muatan. Jadi ada kontennya. Nah, kontennya itu masuk ke pasal mana nanti. Iya. Jadi memang biasanya ditelusuri seperti itu oleh polisi penyidik. Iya. Ya, jadi bisa Bu. Terbalik nanti justru ada orang yang membohongi yang data kita yang sebenarnya, malah dia laporin bohong gitu, sebaliknya. Iya. Ya, namanya bohong tetap bohong gitu Bu. Oke Bu. Iya. Jadi memang ibu-ibu harus tahu juga Pak Posma ini adalah salah satu lawyer hukumnya kita, Kawal Indonesia. Jadi segala sesuatu yang jadi masalah-masalah persoalan, tentu saya selalu konsultasi dengan beliau dan teman-teman juga yang ada di pusat di sendiri. Jadi ada orang-orang yang memang tidak senang dengan Kawal, persekutuan Kawal, karena iri dan segala macam, dan berita-berita hoax itu banyak sekali, tapi nggak apa-apa, karena kebenaran itu harus tetap dipertahankan, dan kita punya kasih yang tentu adalah yang paling pertama ya, karena kita belajar firman Allah. Cuma kalau kembali ke hukum ya tentu kita punya tim juga yang sudah bekerja dengan luar biasa untuk menyiapkan diri. Jika ada hal-hal yang tidak baik, ya itu akan dilontarkan langsung. Ya, supaya memang harus dibuat efek jerah gitu ya. Karena satu hal yang dilakukan dengan kebenaran, tapi kemudian di hoax-hoaxkan di luar, nah ini
ini perlu diluruskan supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang penyimpangan ya. Nah ini bagus banget untuk kita bisa belajar juga malam ini. Nah masih ada lagi Ibu yang mau bertanya karena ini tema beliau sudah ada di dalam pelajaran-pelajaran ini ya. Jadi sangat bagus banget kita sudah tahu pasal-pasal yang yang terkait dengan hari-hari kita yang bisa kita tanyain, kemudian kita bisa cari solusi apa yang harus dilakukan. Jadi ini kesempatan buat bertanya. Silakan masih ingin bertanya Ibu-ibu. Nah kalau nggak ada saya tanya kasusnya Ibu Eri Manu di NTT. Beliau pernah begini Bapak, saya mau tanyain karena ini saya juga merasa terbeban gitu ya. Saya bersyukur juga suami saya Pak Yan sedang mengambil sekolah hukum di belakang layar. Karena ini penting juga untuk belajar banyak hal. Jadi kita tenang aja di belakang, tapi kita buat sesuatu yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Jadi saya ingat banget ini pengurus kawal NTT, Ibu Eri, beliau pernah ada di titik yang paling terbawah, tapi saya tidak melawan tentang yang namanya ujian Tuhan. Cuma ada hal yang memang nyata, artinya beliau itu seperti dimainkan pingpong. Diarahkan untuk jadi kepala sekolah di ABCZ, tapi beliau seperti ada orang yang kontrolin Pak gitu loh. Nah ini kasus kayak gini Pak, bagaimana? Saya rasa ini perlu banget ini supaya Ibu Eri juga akhirnya tahu atau ibu-ibu yang sekolah jadi guru, bahkan mungkin sedang menghadapi yang sama seperti Ibu Eri, akhirnya kita punya pegangan tuh hukumnya tuh kita paham banget gitu loh kita harus ngapain. Nah ini gimana Pak Posma? Nanti mungkin Ibu Eri bisa jelasin lagi Pak Bu. Biar lebih jelas, karena saya penyambung lidah kayaknya setengah yang saya antarkan. Tapi kalau Ibu yang sampaikan itu full. Silakan Bu Eri, silakan di-unmute dulu. Iya, jadi baik. Yang disampaikan Ibu Sarlin itu betul. Jadi saya pernah diberi tanggung jawab untuk menjabat sebagai kepala. Tetapi baru dalam waktu 3 bulan, langsung saya diberhentikan dan dikasih orang lain begitu. Saya diberi ucapan terima kasih dan saya disuruh mulai tanggal 1 Maret saya harus stop dan orang lain melaksanakan tanggung jawab yang saya laksanakan begitu. Sedangkan aturan sendiri ya itu kan minimal 6 bulan begitu. Terima kasih Pak. Iya, baik. Pak Posma, ya. Ya, nanti ini terakhir ya Bu, mohon maaf saya harus segera mengundurkan diri ya. Jadi gini, jadi memang kalau gini, undang-undang tenaga kerja memang ada namanya probation period itu 3 bulan. Tetapi kalau di dalam dunia itu mungkin structure non akademik kita sepakatlah bolehlah 3 bulan ya. Kalau dia tidak memenuhi syarat yayasan kah atau yang bersangkutan boleh mengundurkan diri, itu ketentuan hukumnya. Peraturan. Tapi kalau guru tidak mungkin. Tadi yang Ibu bilang tadi 6 bulan itu karena kan itu masa periode semester. Ya kan, biarpun kepala sekolah kan nggak mungkin dong, masa 3 bulan dia harus diberhentikan, wah kacau itu organisasinya ya. Jadi memang di awal mesti harus dibicarakan Bu ya kan. Jadi ini saya pikir yayasan tuh Bu berarti Bu ya, ini kan ya, kalau swasta kan yayasan berarti yang negeri apa namanya, negeri Pak, sekolah negeri SMA. Oh kalau pegawai negeri bagaimana itu kan, itu SK itu kan nggak mungkin begini. Ibu pegawai negeri kah? ASN kah? Halo Ibu. Dibuka ya, suaranya Bu. Iya, ASN Pak. ASN? Iya. Diberhentikan dari jabatan, baru menjabat 3 bulan langsung diberhentikan. Ya. Alasannya apa Bu? Kurang tahu, tidak ada alasan. Iya, kan begini. Ya memang ini, memang susah toh republik ini toh. Saya kalau nanti bilang tidak punya pendidikan, itu dunia pendidikan. Nggak mungkin. Saya juga orang pendidikan, itu kan apalagi kepala sekolah, apalagi negeri, pemerintah. Mana mungkin sih, itu setengah semester aja udah sulit kan. Kepala sekolah itu kan dia rancang itu 1 semester 1 tahun ajaran toh, jadi 2 semester. Pasti SK-nya pun ya paling minim. Memang begini, memang ada kasus tertentu Bu, di DKI pun ada itu ya kan, tetapi itu memang insidennya itu memang nyata. Misalnya ya mohon maaf ya Bu ya,
Ada pidana kah? Ada persoalan rumah tangga kah? Ada persoalan, ya pokoknya hukum lah ya. Atau masalah kesehatan yang mendadak bisa saja Bu ya, nggak juga harus dipaksa 6 bulan atau setahun. Tapi karena memang itu namanya berhalangan tetap. Ya, karena memang situasi dan kondisi. Nah, ya kalau kasus Ibu ini kan nanti kan ada badan pertimbangan Baperjakat, badan pertimbangan jabatan kan. Ya, jadi tidak bisa masa semudah begitu, man. Tapi ya memang ada. Nah, tapi maksud saya, ya Ibu berhak mempertanyakan, loh kenapa saya diberhentikan? Kan ada SK-nya Bu tuh. SK Ibu nggak mungkin berapa tahun SK-nya? Waktu itu waktu itu tidak dikasih tahu, itu satu periode sebenarnya. Tapi iya sekarang dong. Baru ya. Iya, mana mungkin, mana ada SK kepala sekolah 3 bulan. Itu di dunia mana itu? Itu biasanya satu periode itu paling dikit Bu. Karena dia harus tuntaskan toh satu tahun ajaran tuh 2 semester. Nah, tetapi kecuali ada insiden, jadi jangankan belum 1 tahun ajaran, 1,5 semester atau 3 bulan pun bisa terjadi Bu pemberhentian itu. Nah, jadi ya saya nggak tahu, minta maaf Ibu ya, berarti kalau saya percaya sama Ibu nggak mungkin toh event, tidak mungkin dilakukan hal-hal yang tercemar. Ini pasti Bang ada aneh ini. Ini aneh sekali. Untuk insiden tidak, tetapi karena ada kepentingan politik yang lain. Itu sudah. Jadi memang NTT sudah semakin seru tuh sekarang terakhir ini toh. Sudah menjadi NTT kan sudah menjadi pembicaraan Republik. Ya toh yang jam 5 kan, jam 5 pagi dari NTT teman kita itu dari Nasdem itu buat Pak Gubernur. Aduh, itu juga pukul-pukul tangan tuh main gitar NTT. Saya juga ada pernah ketemu kasus, saya bilang, kenapa ini kebetulan itu toh rohaniawan. Enggak Pak, di kami itu begitu. Saya bilang, enggak, Bapak kekerasan loh, kena lo kekerasan terhadap anak Bapak. Sebentar, kenapa Pak Posma ini budaya dengan kami? Enggak bisa. Kamu nggak akan kerbal hukum, saya bilang. Ya sudah kalau gitu saya nggak mau mengajar ya tidak apa-apa. Daripada kamu siksa itu anak, tangannya kamu pukul katanya supaya main pintar main gitar. Dipukul itu Bu, memang benar dipukul, benar itu dia punya tangan, dia bilang katanya supaya dia terbiasa, katanya supaya dia benar-benar. Aduh, saya bilang ini kekerasan seperti ini udah nggak ada itu. Secara Alkitabiah juga Tuhan nggak suka dengan kekerasan tuh. Oke, saya pikir kira-kira begitu Ibu Sarlin karena waktu jua. Iya, terima kasih Pak. Puji Tuhan. Ibu-ibu sekalian, wanitanya Allah, karena kita dan Ibu semua adalah wanitanya Allah. Tetap semangat. Hindari berhadapan dengan permasalahan hukum. Nanti kita jumpa lagi Bu Sarlin dan semua wanitanya Allah supaya tetap menjadi berkat dimanapun berada. Shalom. Ya. Baik, ini sesi kedua, nanti kita atur waktu untuk sesi pertama, sesi kedua di Sabtu-Sabtu yang akan datang ya, karena hari ini beliau harus selesaikan beberapa urusan. Begitu ya Pak Posma ya. Ibu ya. Yo, shalom. Ya, karena banyak yang mau bertanya ini rupanya. Baik, tepuk tangan untuk Pak Posma. Terima kasih banyak hambanya, luar biasa. Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, baik. Izin ya, undur diri izin. Iya, baik Bapak, terima kasih.